Tabea Subajo. Pemirsa RRI Net, Dan juga YouTube channel @official RRI Ternate dan sahabat budaya Pro 4 RRI Ternate. kembali saat ini Anda tonton dan dengarkan program obrolan budaya. Di mana program obrolan budaya RRI merupakan program siaran budaya yang menghadirkan penampilan karya seni etnik, tradisi, dan kekhasan Nusantara. Dan untuk edisi kali ini, persembahan kami dari RRI Ternate. Pemirsa RRI Net, topik kami untuk edisi kali ini yaitu musik tradisional di era milenial. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net yang saat ini menyaksikan, musik adalah suara ya, yang disusun sehingga rupa juga dan juga mengandung irama, lagu, nada dan juga keharmonisan. Terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas ya dari yang namanya musik. Karena musik menjadi hal yang sangat bagus untuk didengarkan baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Apalagi lirik-lirik bait dan juga dari musik tersebut menggambarkan bagaimana diri kita sebagai pendengarnya. Sehingga membuat kita lebih terhanyut ya di dalam bait-bait irama tersebut. Mendengarkan musik juga menjadi sebuah hiburan tersendiri ya. Setiap orang juga memiliki kecintaan, minat dan juga dari berbagai macam jenis musik dan juga genre dari musik sendiri. Ya benar. Dan juga untuk pemirsa obrolan budaya RRI Net juga, ini menurut Tumbijo, musik tradisional adalah seni budaya yang sejak lama telah turun-temurun dan telah hidup serta berkembang di satu daerah tertentu, di mana alat musik sendiri ini merupakan kesenian hasil budaya manusia dalam masyarakat yang berupa alat yang tujuannya sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, ini merupakan hasil dari musik yang diwariskan oleh nenek moyang untuk pada generasi selanjutnya. Fungsi dari musik sendiri juga berbagai bagi masyarakat ini adalah sebagai media hiburan, pengiring tari, sarana ekonomi dan lainnya. Di mana pada umumnya musik tradisional menjadi milik bersama dikarenakan alasan-alasan di mana tidak diketahuinya para pencipta dan juga kapan musik ataupun lagu tradisional tersebut diciptakan. Nah, lalu bagaimana seperti perkembangan musik tradisional di Maluku Utara di era milenial seperti sekarang ini? Dan juga selama 1 jam kami akan membahas di obrolan budaya kali ini. Ya, dan benar. juga kami sudah kedatangan ahlinya ya. Dan juga dipersilakan untuk Kak Fajar ya. Ya, di mana di edisi kali ini kita sudah kehadiran 2 orang narasumber yang luar biasa. Telah berkesempatan hadir. Yang pertama ada Ko Hasan Ali yang lebih akrab disapa Ko Atta. Ko Atta. Ya. Apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ko Atta? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini Ko Atta juga untuk pemirsa RRI Net adalah seorang ketua Lembaga Seni dan Budaya Mulukiah. Dan juga bukan hanya Ko Atta sendiri. Pemirsa, kita juga sudah kehadiran narasumber yaitu ada Kakak Fauzi R. Havlan Havelman yang mana juga merupakan pelaku musik tradisional, khususnya ada alat musik viol tepatnya. Iya, apa kabar? Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Nanti kita juga akan berbincang ya lebih lanjut dengan narasumber dan juga pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Anda kembali bersama dengan kami di RRI Net untuk obrolan budaya edisi kali ini. Persembahan dari kami RRI Ternate dengan topik musik tradisional di era milenial. Ya, benar sekali. Dan juga nih untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net yang saat ini mendengarkan, seperti kita orang ketahui tadi adalah musik tradisional sendiri adalah lagu dan juga nada ya. Dan musik sendiri juga sebagai menunjukkan identitas orang sebagai pendengar. Dan juga saya ingin bertanya untuk Ko Atta sendiri ya. Apa sih yang dimaksud dengan musik tradisional menurut Ko Atta dan juga Kak Fauzi? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional atau musik
suara atau bunyi yang diwariskan oleh para leluhur kita. Iya. Iya, baik. Dan kita mungkin semua tahu bahwa musik ini awalnya itu berkembang di pada suatu prosesi spiritual awalnya. Kemudian dia berkembang menjadi pertunjukan Iya. sampai saat ini. Nah, musik tradisional khusus Maluku Utara itu awalnya memang untuk spiritual. Ketika perkembangan zaman mulai terjadi, dia sudah mulai hilang pelan-pelan sampai saat ini. Sudah mulai hilang. Jadi kalau musik tradisional Maluku Utara itu dia sangat kental dengan tradisi atau prosesi religius yang ada di sini. Jadi sangat berhubungan dengan musik-musik tradisi ini. Ya, benar sekali. Dan juga menurut dari Kak Fauji sendiri, apa sih yang dimaksud dengan musik tradisional? Oke, terima kasih. Kalau saya langsung ke poinnya, ini peninggalan dari leluhur. Iya, Dan ini banyak pandangan tentang tradisi itu sendiri. Ada yang bilang kalau ini berangkat dari instruksi dari langit dan macam-macam. Tapi menurut saya ini hasil dari pemikiran manusia itu sendiri yang menganggap suatu hal yang baik, kenapa tidak dibuat. Yang penting masih dalam hal positif dan diturunkan ke generasi-generasi berikut. Poin saya itu tradisi. Kalau yang pada perkembangan sudah pasti setiap zaman berbeda pemikiran kan. Jadi yang kita ketahui, contoh saya ambil satu contoh aja. Contoh kayak musik soya-soya aja lah, musik soya-soya atau keseluruhan dari soya-soya itu sendiri, dari gerak, dari tarinya sampai musiknya itu bisa jadi kalau ada yang meriset ada pakem-pakem tertentu, dugaan saya itu pasti berubah sedikit atau diimprove sedikit, soalnya berbeda pemikiran yang maksud saya seperti itu. Iya, benar sekali. Dan juga tadi ya dari Kak Ota sendiri ya yang mengatakan bahwa memang musik tradisional ini adalah salah satu warisan dari leluhur. Iya, benar. Dan juga dari Kak Fajar sendiri ya, mungkin ada yang ingin pertanyaan juga. Jadi kita juga tahu bersama ya untuk pemirsa RRI.net, sahabat budaya Perompat, dan juga untuk Sela serta narasumber, memang bentuk dari musik tradisional berkembang seiring dengan zaman. Jadi mungkin kita langsung ke topik berikutnya, yaitu mungkin kita mencari tahu nih bagaimana sejarah akan masuknya musik tradisional di wilayah Maluku Utara sendiri, karena tadi kan sudah disebutkan banyak versinya juga. Mungkin sahabat budaya dan juga pemirsa ingin tahu seperti apa sih bagaimana cerita dari masuknya musik tradisional di wilayah Maluku Utara. Ya, musik tradisional Maluku Utara memang banyak sejarah, banyak historinya awal masuk itu. Ada salah satu sumber yang saya dapat itu dia bercerita meriwayatkan bahwa musik ini memang yang saya bilang tadi spiritual. Jadi dia berawal dari zaman-zaman para nabi. Nah, kemudian dia berkembang di seluruh dunia. Bangsa yang paling besar pada saat itu bangsa Arya. Atau ya. Kemudian dia berkembang sampai ke Persia. Nah, untuk Maluku Utara, musik tradisi Maluku Utara itu awal masuk itu dia dari Persia. Nah, kemudian Arab, Cina, dan Belanda dan Portugis itu di era berikutnya. Jadi ketika masuk di sini dengan genre spiritualnya, nah ketika dia banyak pengaruh musik-musik yang dari bangsa-bangsa lain masuk, dia berubah di setiap zaman. Jadi sejarah musik sejarah masuknya musik di Maluku Utara itu ada salah satu sumber itu dari Persia. Terus sampai saat ini banyak alat-alat musik tradisi yang memang ada yang punah. Sudah mulai punah. Sudah mulai punah. Bukan sudah mulai, tapi memang banyak yang sudah ada yang punah.
Mungkin karena ya peradaban pada saat ini ya. Iya, mungkin karena perubahan era globalisasi Iya, juga ya. bisa jadi. Baik, dan juga tadi ya Pak Hasan sendiri sudah menjelaskan ya bagaimana juga awal mulanya ya. Benar. Karena dari warisan leluhur dan juga memang kalau orang ketahui sendiri musik dan tradisional ini adalah iringan lagu dan juga Iya, dan benar, juga tentunya. sebagai identitas pendengarnya. Benar. Baik sahabat budaya dan juga pendengar pemirsa RRI Net, Ya. nanti kita orang juga akan kembali lebih lanjut dengan narasumber. Benar. Pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa dan sahabat budaya RRI Net, Anda kembali bersama kami di RRI Net untuk obrolan budaya edisi kali ini. Ya, Persembahan kami dari RRI Ternate dengan mengusung topik musik tradisional di era milenial. Dan tentunya untuk para pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya program 4 RRI Ternate, kami masih dengan narasumber yang ada di sebelah kami, narasumber yang masih akan memberikan banyak informasi juga pengetahuan untuk kita Iya, dalam benar sekali. obrolan RRI Net. Masih ada Ko Hasan Ali atau yang lebih akrab disapa Ko Ata selaku Ketua Lembaga Seni Budaya Mulukiah, dan juga masih ada Kak Fauzi R. Hevelman yang merupakan seorang pelaku musik tradisional. Dimana mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya atau topik yang akan kita bicarakan untuk narasumber ini, untuk Ko Ata dan juga Kak Fauzi, ini mengenai seperti apa sih jenis-jenis musik tradisional ataupun alat musik tradisional di wilayah Maluku Utara yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya Pro 4 RRI Ternate. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini instrumennya dulu ya, alatnya dulu apa Iya. jenisnya? Oke, kalau alat musik atau instrumennya penyebaran di Maluku Utara itu sejauh yang referensi yang saya ketahui itu ada viol, ini viol, Iya. terus ada arababu atau rababu atau rebab. Ya, itu orang Nusantara pada umumnya Sabang sampai Merauke pasti tahu rebab. Cuman istilah di Maluku Utara sendiri Iya. ada arababu atau rababu. Berikutnya ada tifa. Ada tifa. Ada juga rebana atau orang di Maluku Utara bilangnya rabana. Rabana. Beda. Ada juga gambus. Gambus sama juga ada juga bambu hitada atau bambu tada. Bambu itu penyebarannya atau wilayah yang memainkan instrumen itu daerah Halmahera Barat. Iya. Ada juga kaste, juk yang jenis musiknya yanger atau iyanger, itu daerah Halut, Halmahera Utara. Ada daerah Halbar juga, dan Halmahera yang lain juga. Itu penyebarannya juga luas kalau itu. Iya. Iya, benar sekali. Dan dari Ko Hasan Ali sendiri, jenis musik tradisional di Maluku Utara, nah pasti Ko Atas tahu nih. Ya, jadi tadi Pak Oji bilang alat-alat musiknya. Di sini ada alat-alat musiknya itu dia bisa bermain beberapa genre-genre musik. Iya. Misalnya ada togal, ada Iya, ada lala, togal, ada gala, ada tide. Nah, itu genre-genre lagu atau ya genre musik-musik yang dibawakan oleh musik tradisional. Nah, seperti tadi kaste dia berkembang di Halbar, Halut, begitupun
musik Togal dia banyak berkembang di Makeang. Musik Tide itu banyak dia berkembang di Galela dan di Ternate, sehingga ada Togal Makeang, ada Togal Ternate, ada Tide Galela, ada Tide Ternate, ada Lala Maba, ada Lala Ternate. Jadi iya, tapi dia Lala Weda dan sebagainya. Tapi itu semua dia berasal dari satu genre, hanya dia beda-beda lagu saja. Tapi genre sama, Togal, Lala, genrenya seperti itu. Iya, baik. Dan juga kalau tadi ada dari jenis musik tradisional benar. sendiri, ada genre Tide, Iya, dan tentunya. juga Togal, dan juga ada Kastia ya namanya tadi. Kaste. Ya, Kastil. Kaste. Stil. Dan juga ada Viol, ada Rabana, Iya. dan juga ada Tifa. Mungkin dari Kak Fauji sendiri ya, bisa Barada mungkin menunjukkan ke sahabat budaya dan juga Benar. pemirsa RRI Net yang saat ini Iya. menyaksikan. Mungkin bisa memainkan sedikit ya alat musik tradisional yang namanya viol. Nah, Iya, karena tentunya pasti pemirsa Renet juga saudara pasti penasaran ini gimana sih bunyinya, atau mungkin seperti apa sih cara memainkannya, mungkin iya, bisa benar sekali. Mungkin dipraktekkan. bisa dipraktekkan ya. Iya. Oke. Langsung bisa ditodong langsung pakai mic. Ini Kuata jadi asisten dulu ya. Nah, saya coba mainkan satu jenis musik di Maluku Utara. Iya. Lala kayak enak ya Lala. Ini Lala ini penyebarannya ada di Halmahera Tengah sama Halmahera Timur. Iya. Maba, Petani Weda dan juga daerah sekitarnya. Waduh, biasa luar sekali. biasa. Kira-kira seperti itu Lala. Lala yang penyebarannya musiknya di Halmahera Barat dan juga Halmahera Timur. sampai Weda. Wah, luar biasa nih. Bagaimana pemirsa sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net ya. Iya. Dan juga tong kembali ke pembahasan kita orang nih. Benar. Itu bagaimana nih ya menurut dari Kohata sendiri tentang bagaimana perkembangan ya. Mungkin musik tradisional di kalangan generasi Iya. milenial saat ini mungkin minatnya juga ya. Dan juga dari Kak Fauzi sendiri sebagai anak generasi milenial. Bagaimana perkembangannya untuk saat ini? Baik. Ya, kami di satu komunitas di dalam Benteng ini kami beberapa tahun terakhir ini orang membuat karya-karya musik yang memang harus orang ikut milenial, dan karena memang tuh tidak bisa lupa memang ini tuh zaman seperti itu. Jadi Iya, benar sekali. kita beberapa punya karya yang masuk di kementerian itu musik tradisi yang musik modern dan berbasis tradisi. Sudah ada beberapa karya yang masuk. Nah, kemarin orang dibantu oleh teman-teman juga yang di Bandung, anak-anak yang di Bandung, orang Ternate di Bandung. Kita membuat satu sekolah. Nah, karena memang peminat musik tradisi di Maluku Utara saat ini sudah mulai berkembang, seiring dengan adanya perkembangan anak-anak sudah mulai mau bermain musik, ya kita buat sekolah. Iya, iya. Dan sekolah ini sudah baru dibuka kemarin Oji. Ya, sekolah. Jadi kita sangat berharap untuk perkembangan musik kedepannya mungkin dia lebih bagus, tetapi satu yang harus kita junjung tinggi yaitu kita tidak mengurangi nilai-nilainya, nilai-nilai dari peninggalan Iya, benar. para leluhur ini. Iya. Juga dari Kak Fauji sendiri bagaimana nih perkembangan musik tradisional ya di kalangan generasi milenial? Dipersilahkan. Alhamdulillah. Kalau di sekarang menurut saya alhamdulillah. Karena
seingat saya di bawah tahun 2010 itu masih minim sekali Masih minim. minat dari generasi muda. Torang pe istilah ngova-ngova kanang nih ngova-ngova zaman nena. Nah, hanya ada beberapa sepengetahuan saya waktu itu. Karena bagaimana cara mengetahui? Ya biasa ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan. Kalau misal hanya jadi musisi kamar ya kita nggak tahu kan. Saya sama juga saudara saya ada Andi Umamit, Andi Taki. Ini juga satu komunitas di Nomad dan sampai sekarang masih aktif. Nah, kira-kira hanya 2 orang waktu itu sepengetahuan saya, dengan tolok ukurnya peran aktif di berbagai kegiatan yang ada di waktu itu. Nah, kesini lebih banyak. Kalau perkembangannya peran aktif generasi muda, alhamdulillah banget itu lebih banyak sekali sekarang yang berminat, yang mau belajar, yang mau melestarikan, dan juga sangat aktif berbagai macam komunitas seni budaya di Maluku Utara. Baik, iya. Itu tadi kalau terlihat dari perkembangan minatnya sendiri ya, mungkin dari tahun 2010 hingga sekarang alhamdulillah ya, sudah mulai banyak minat dan juga ada pengadaan sekolahnya juga untuk bagi anak-anak muda yang ingin mengenal musik tradisional tanpa mengurangi dari nilai yang sudah diberikan dari leluhurnya sendiri. Tentunya juga dengan cara tersebut kita juga menjadi upaya kepada masyarakat, kepada pemuda, kepada pemerintah juga bahwa di masyarakat Maluku Utara khususnya ini kami masih mencintai musik tradisional, masih ingin untuk menjaga agar tetap lestari. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ini mengenai topik yang tadi sudah dibicarakan mengenai perkenalannya ke anak muda juga, dan tadi juga Kak Fauzi juga mainkan alat musik dan memang ini menepis pandangan orang-orang katanya kalau musik tradisional tuh kaku, kuno, padahal tuh ternyata tidak. Ini keren juga, punya karakteristiknya masing-masing. Mungkin langsung ke pertanyaannya, ini gimana sih cara melestarikan atau coba sampai meningkatkan banyak anak-anak muda yang tertarik kepada musik tradisional, dan kalau pengenalannya ke daerah lain tuh gimana sih Kak Fauzi? Nah, ini pertanyaannya yang saya tunggu juga ini. Begini, banyak orang baik dari kalangan muda sampai kalangan tua berpikir begini. Ini pemerintah kurang melestarikan, pemerintah kurang begini. Iya, poin tertentu ya. Tapi menurut saya kembali ke pribadi kita dulu. Kita suka, kita cinta, kita mau melestarikan atau tidak gitu. Jangan dulu kita salahkan orang lain, kita salahkan pemerintah atau yang lain. Kita dulu. Saya juga begitu. Ini kalau tidak belajar, ya pasti tidak ada generasi berikut yang tahu. Banyak juga guru-guru saya itu saya tidak ada maksud berbicara yang aneh-aneh. Misalnya kalau mereka sudah kembali, siapa lagi yang memainkan instrumen tradisi ini? Ya mau tidak mau harus generasi muda. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Generasi muda tidak ada alasan lain menurut saya, harus banyak belajar. Kan sekarang banyak komunitas seni, sanggar-sanggar seni yang aktif, sangat aktif, bikin kegiatan sana sini, bikin workshop sana sini. Nah, kembali ke pribadi kita harus belajar. Baru kita bicara step-step berikutnya. Kalau misal sudah dipelajari, komunitas sudah buat ini dan tidak ada perhatian dari pemerintah, nah barangkali baru kita bisa komentar banyak ke pemerintah. Iya, benar sekali. Dan mungkin masih tentang topik yang sama ya, tentang pengenalannya. Kalau ke anak muda seperti demikian. Nah, kalau ke daerah lain misalnya mungkin kita promosi di event-event nasional, ini seperti apa Kakak? Ya, saya dulu kayak gitu. Saya masih tambahkan lagi masih berhubungan dengan jawaban saya tadi. Kan sekarang zaman sudah sangat canggih, banyak ya, luar biasa di era digital seperti ini, ada YouTube dan lain-lain sebagainya. Bisa aja kita bikin konten dalam hal ini musik tradisi, kita bisa upload, kita promosikan itu. Tidak harus bergantung ke pemerintah juga, menurut saya. Banyak cara untuk kita promosikan musik tradisi atau seni budaya yang ada di Maluku Kiaraha, Maluku Utara. Bisa juga kita
patungan, kolektif, kita bicara kolektif dari kita sendiri. Saya belum mau bicara ke pemerintah dulu. Itu nanti ada babnya Koata itu. Saya kasih pengalaman aja di waktu di Jakarta, di Bandung, kita turun sampai di jalan-jalan tanpa harus tunggu event, tanpa harus tunggu kegiatan. Yang mahasiswa yang sekolah di sana, kuliah di sana, kalaupun ada kekurangan misalnya dari segi materi, kita patungan, kita kolektif bersama di jalan-jalan. Ya, bisa dibilang kita ngamen lah gitu. Tapi dengan instrumen tradisi kita promosikan tanpa atau secara tidak langsung, ini kan membantu program dari pemerintah daerah itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Iya, mungkin berikutnya untuk Ko Ata ya, untuk menjelaskan tentang pertanyaan promosi baik ke anak muda ataupun ke daerah lainnya seperti apa nih Ko Ata? Iya, saya mulai dari tahun 2014 ya, itu pernah bawa anak-anak musik, waktu itu musik tradisi permainan anak 2014 pada saat itu. Artinya kita sudah di zaman itu di tahun 2014 itu kesannya saya memaksa anak-anak, dan memang mesti harus begitu. Iya. Karena kalau kita memulai dari orang lain, wah ini lebih baik kita mulai dari keluarga kita sendiri dulu, biar kita paksa. Akhirnya saya bawa mereka ikut itu pada saat itu. Nah setelah pulang, banyak anak-anak yang bilang, wih, mau pergi Jakarta, mau bermain musik tradisi. Akhirnya saya semangat juga, kumpul anak-anak main. Nah sampai saat ini ya semangat anak-anak untuk memperkenalkan musik tradisi di luar tuh sangat tinggi. Cuman banyak kendala sebenarnya sih, kendala. Oh, banyak kendalanya. Iya. Yang jelas kayak Oji bilang tadi, memang betul kita sering mengharapkan uluran tangan dari pemerintah. Tapi memang harusnya kita berbuat sendiri dulu. Nah, dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Cuman kita sudah lama berbuat sendiri, lama juga, tapi memang butuh kesabaran. Tapi akhirnya alhamdulillah mungkin dari pemerintah provinsi, kota dan sebagainya, mereka sudah mulai memperhatikan musik tradisi, karena memang di daerah di zaman yang di global ini kan zaman kebudayaan. Jadi mereka dari pemerintah juga ditekan dari pusat harus memperhatikan tentang kebudayaan. Akhirnya pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini dia sudah kebudayaan tuh mulai meningkat. Baik. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan. boleh. Ini berhubung peningkatan atau pelestarian instrumen tradisi Maluku Utara. Nah, kemarin boleh saya cerita dikit ya? Iya, silakan. Kemarin itu tanggal 1 persis di dalam benteng depan Secret Nomad itu kita buat grand opening sekolah. Kita pakai istilah lokal aja, Sekolah Seni Maluku Utara. Di dalam juga sebenarnya bukan hanya musik tradisi, banyak juga bidang-bidang yang lain, bidang-bidang musik yang lain. DKV, ada teater, ada musik dibagi dua juga programnya, ada musik barat, musik tradisi. Dan kebetulan saya sama Koata di bagian musik tradisinya. Spesifiknya instrumen gesek, viol sama rababu. Dan itu kita agendakan uji coba ya sampai 3 bulan, berjalan dari tanggal 1 kemarin sampai nanti di bulan Januari tahun depan. Ini ya buat info aja ya, barangkali ada adik-adik yang tertarik bisa join bersama kita di Fort Orange ini. Oke. Iya, tentunya. Baik, wah. Iya, ini luar biasa. Selain yang belajar langsung offline, ada juga belajar online. Kalau teman-teman adik-adik yang di luar Kendala tapi pingin ikut belajar instrumen tradisi, musik barat dan lain-lain, bisa join ke kita mau dimanapun selama data ada, belajar bisa. Menyesuaikan ya. Ini juga berarti banyak nih, ini event-event dan juga upaya agar kita bisa mempromosikan baik di anak muda ataupun di wilayah di selain Maluku Utara. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya masih belum punya instrumen, masih belum punya alat, gampang, tinggal datang. Iya sih. Punya niat sudah oke.
Yang penting punya niat ya. Iya, yang Kalau penting- belum punya instrumen, belum punya alat, kita fasilitasi. Iya. Ada Itu dia. difasilitasi. Kurang juga. apa lagi? Iya, Jangan benar. terlalu banyak komentar nanti Iya. adik-adik. Aduh kurang ini, datang aja di benteng. Datang saja dulu. Yang penting Datang niat aja. ya. Benar, yang benar penting niat. sekali. Wah, Iya, luar biasa luar ya biasa pembahasan sekali hari ini. tentunya. Dan juga kalau dari Sela ketahui sendiri Iya, ya. benar. Kalau dari Kohasan sendiri ya, kan ada salah satu juga Sanggar Timur Jauh yang Kohasan sendiri naungi saat ini ya. Mungkin ada sanggar lain yang dari Kohata naungi dan juga Kak Oji ya. Iya, jadi kita memang di lembaga itu ada Timur Jauh, ada beberapa komunitas dalam. Jadi ada grup yang anak-anak bermain musik itu kita bagi untuk anak-anak Timur Jauh sama anak Kapseti sama anak-anak nomad juga. Jadi kita misalnya saya kasih latihan anak-anak, saya juga sering minta pendapat dari Oji, dari teman-teman yang lain buat. Iya. Jadi kita saling membantu. Misalnya ada ini kita saling membantu. Memang gunanya memang untuk generasi berikut sih. Ini guna begitu. So dari kalau Timur Jauh itu memang dari 2014 itu anak-anak mulai ikut-ikut festival, lomba ke luar daerah. Sampai saat ini, berkembang ya. Sampai saat ini yang masih bertahan sampai saat ini tuh Timur Jauh yang junior ini yang musik masih bertahan. Kalau kemarin alhamdulillah mereka di Weda, baru pulang dari Weda sama ada acara di kampus ya. Wah, luar biasa. Iya, Memang benar. dari Sanggar Timur Jauh sendiri memiliki segudang prestasi. Iya. Salah satunya juga ada di konser Karawitan Anak Indonesia ya. Oh iya. Pada tahun 2019 Sanggar Timur Jauh juga sebagai perwakilan dari Maluku Utara. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin ada juga prestasi yang lainnya mungkin kalau Ata mau bagikan untuk pemirsa RRI Net saat ini. Kita mulai dari corona itu sampai saat Oh ini iya. kita mungkin lebih fokus ke literasi pendidikan untuk generasi berikut, dan kita mempersiapkan karya-karya kita mungkin untuk insya Allah mungkin setelah pandemi selesai baru kita Mungkin akan Iya, melanjutkan. tapi kita beberapa waktu lalu, 1 minggu lalu, saya sama Oji, teman-teman kita punya grup namanya Molokia itu mengirim ada satu ajang namanya IWMS itu Indonesia World Music Series. Wah, Nah kita Indonesia World Music Series. Iya. itu pelaksananya di Kutai Kartanegara 2 minggu yang lalu. Nah kita termasuk dari 10 kabupaten yang dipilih. Nah, alhamdulillah kita nanti kalau ini bisa cari di YouTube IWMS, nanti ada grup Molokia. Boleh langsung Iya. disaksikan Bisa ya disaksikan di kanal langsung di YouTube-nya situ. IWMS. IWMS. Wah, dan juga nih mungkin ada event ya yang Iya. mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat nanti dari Koata dan juga Kak Oji sendiri. Mungkin ada event yang mungkin akan dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan. Kalau event sih mungkin kita jobnya masing-masing ya. Tapi iya. kalau kita Masing-masing. lagi mempersiapkan bersama ini ya sekolah tadi kita Iya. masih mau fokus ke situ. Fokusnya untuk melestarikannya melalui Benar. sekolahnya juga. Iya. Wah, luar biasa. Dan juga Kalau nih untuk dari mungkin kakak sendiri juga, ini untuk event kedepannya apa nih? Kalau tadi sudah dari Koata, ini mungkin kalau dari kakak dari Kak Oji sendiri ya. Ini masih dalam wacana. Ini juga ide dari beberapa teman-teman musisi, baik yang modern maupun yang tradisi, di akhir tahun, tepatnya mungkin bulan Desember ya. Bulan Desember insya Allah kita buat event situ. Konsepnya memang tradisi gitu, tapi masih dalam bentuk wacana aja. Iya. Nah itu. Oh ya, ini apa namanya? Berbicara, saya tambahkan lagi sanggar-sanggar atau komunitas. Sebenarnya yang sangat aktif banyak sekali di Ternate, di Maluku Utara. Nah kemarin itu gabungan daripada komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar yang aktif dan sangat mendukung dibentuknya sekolah seni Maluku Utara ini. Pengajarnya dari akademisi dan dari praktisi juga. Ya kalau saya sama Koata praktisi, kita apa ya, latar belakang pendidikan tidak begitu tinggi, jadi kita
yang bisa kita apa ya buat kita bisa mempersembahkan kita ya. mempersembahkan untuk negeri ini ya, apapun itu selama positif ya kita harus dukung, kita berbuat lah. Kan banyak juga yang mungkin sekolahnya tinggi tapi ada suatu hal yang lain. Iya, itu jadi sesuatu Iya. yang tidak menghalangi ya. Iya. Wah, Tidak luar menghalangi. biasa sekali. Iya, luar biasa. Memang pembahasan kali ini luar Iya, biasa ya. benar. Ini juga Mengembangkan dan juga melestarikan musiknya melalui adanya sekolah seni dan juga musik ya, dan Iya, juga benar. pengenalannya melalui sosial media. Cukup Iya. lihat aja ya. Dan dari sekolah sudah memfasilitasi ya. Benar. Wah, luar Dalam biasa. benteng semuanya. Lokasinya di dalam benteng. Di dalam Offline. benteng. Ada juga pengajar yang stay-nya di luar soalnya. Jadi kita siapkan yang online juga via Zoom biasanya. iya. Langsung disesuaikan. Ini luar biasa sekali. Ini berarti bukan cuman para pemerintah juga, ini juga harus memberikan perhatian, masyarakat juga, dan untuk anak muda juga. Ini sampai wadahnya disediakan baik Dan itu gratis. dan gratis. 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 Itu. Wah, luar Itu biasa. juga luar Tambah luar biasanya, biasanya tambah iya. banyak. Inilah bentuk Kepedulian. gerakan Kepedulian. daripada Iya. kepedulian daripada musisi-musisi dari seniman-seniman lah. Iya. Latar belakang seni Benar yang sekali. berbeda. Iya, ini tentunya berarti menjadi bukan menjadi membuktikan bahwa tidak ada alasan untuk anak muda tidak belajar seni musik tradisional. Iya, benar sekali. Ini perbincangan yang sangat luar biasa, inspiratif sangat juga menarik yang dan pastinya. menarik. Tapi memang karena waktu ya, jadi mungkin Iya. kita sampai ke segmen terakhir ya. Segmen terakhir. Ya, mungkin ini dari kedua narasumber untuk Kak Iya. Fauzi juga dan Ko Ata yang sudah hadir. Seperti apa harapan ataupun mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa RRI.net, sahabat budaya juga, pemerintah, masyarakat, anak muda. Ini seperti apa nih dari topik kita pada dialog kali ini? Mungkin dipersilahkan ya. Ya, sederhana saja kalau dari saya, sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita berkarya atau kita berbuat sesuatu apapun itu, ya jangan lupa local wisdom kita, kearifan lokal kita. Yang suka sastra, ada juga dalil tifa, dalil moro, dalil apa lagi? Dalil tifa, tamsil, rorasa, macam-macam lah. Yang suka musik, jangan lupakan juga musik tradisi, karena semua berangkat Iya, dari benar. tradisi baru geser ke yang musik Ke modern. berbagai jenis genrenya. Iya. Iya. Dan juga nih Sela sama Kak Fajar ya. Iya. Juga mungkin pengen tanya mungkin ada pesan dan juga harapan dari Iya. Ko Hasan selaku Kepala Lembaga Seni dan Budaya juga untuk generasi milenial yang saat ini menyaksikan juga dan Iya. sahabat RRI.net. Iya baik, mungkin satu hal yang perlu generasi berikut ini memegang teguh ya, yaitu sinergi. Mereka harus bersinergi seperti para leluhur kita yang dimana pernah bersinergi, Ternate, Baik, Tidore, iya. Moti, Iya, benar. Makeang, dan mereka sangat kuat. Dan harapan saya ya di dalam melestarikan seni ini, khususnya musik tradisi ini, ya generasi berikut, harapan saya mungkin butuh sinergitas yang kuat. Dan dalam tahap membangun sinergitas itu ya kita, saya dan teman-teman saya yang sudah terjun di dunia musik sangat bertanggung jawab sebenarnya untuk memperkuat itu. Jadi mungkin generasi berikut ya mari berlomba-lomba, tombak kumpul sama-sama, orang DP bahasa yang paling simple dan paling ini tuh, mari orang sama-sama satukan tuh kekuatan atau makan puji keluar, begitu. Makan Jangan puji. tuh den mau makan puji terana. Iya. Tombak kumpul atau makan puji keluar, kasih tunjuk bahwa ini orang, begitu. Iya benar sekali, menunjukkan dengan prestasi dan Benar. juga ya Karya menunjukkan- juga. Iya Iya. benar sekali. Tadi juga pembahasannya seputar tentang bagaimana pengembangan musik tradisional dan juga seperti apa yang dimaksud dari musik tradisional sendiri ya. Wah luar biasa, sangat menarik. Dan juga ada sedikit pertunjukan visual dari Kak Fauzi. Terima kasih Iya. ya. Juga Sama-sama. baik kita orang sampaikan juga terima kasih kepada kita orang narasumber yang luar biasa. Benar. Dari Ko Hasan sendiri ya, Ko Iya. Hasan Ali selaku
Ketua iya. Lembaga Seni dan Musik Mulukiyah, dan juga Kakak Fauzi juga yang sudah hadir sebagai pelaku juga pegiat dan pemerhati juga musik tradisional. Semoga dari dialog kita, dari obrolan budaya RRI Net kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk anak muda, generasi milenial, dan juga para masyarakat dan juga pemirsa RRI Net serta sahabat budaya program 4 RRI Ternate. Baik pemirsa RRI dan juga sahabat budaya Pro 4 RRI Ternate, kami pamit mohon undur diri. Saya Sela Andreas dan juga rekan saya. Saya Fazlur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea Subajo.